Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi ya. Full year 2022 kinerja dari Indah Kiat Pulp and Paper, kode emitennya INKP. Kita akan bahas kinerjanya, prospeknya, dan strategi belinya nih, terutama untuk teman-teman yang mungkin belum punya posisi, sudah punya posisi tapi di harga yang tinggi nih. Kemarin ketika 10.000 teman-teman FOMO beli di pucuk misalnya. Atau teman-teman yang sudah punya di harga 7.500 sampai 8.000, sebenarnya minusnya pun nggak dalam-dalam banget. Kita akan bahas dalam video kali ini, dan sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, semoga puasanya berkah dan lancar terus. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas INKP sekarang. Oke teman-teman, langsung aja kita pindah ke layar monitor untuk membahas saham INKP ya, full year 2022 Indah Kiat Pulp and Paper. Sebelum lanjut, seperti biasa disclaimer on dulu bahwa ini adalah pendapat pribadi untuk keperluan investasi ya. Sifatnya adalah research dan education, bukan sebuah rekomendasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholder tertentu, dan tetap teman-teman lakukan analisa kalian sendiri. Seperti biasa kita mulai cepat aja untuk sekilas perusahaan, bahwa INKP ini adalah perusahaan yang memproduksi pulp ya. Pulp itu bubur kertas ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari sektor ini, nanti kalian ketemu bahwa ada perusahaan yang hanya memproduksi produk jadinya aja, seperti kertas gitu ya, kertas industri, tisu dan lain-lain, tapi tidak memproduksi bubur kertasnya. Karena bubur kertasnya ini bisa jadi sebuah komoditi yang bisa dijual lagi gitu ya, baik ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pulp ini, ekspor juga banyak demand-nya. Nah, apa yang dilakukan oleh INKP? Mereka mulai dari pengolahan kayu, teman-teman ya. Mereka mengolah kayu sebagai resource utamanya ya, bahan utamanya untuk menjadi sebuah kertas gitu ya. Apalagi yang mereka kerjakan, ya tadi ya, bahwa mereka itu karena mereka sifatnya mengolah, mendapatkan sumbernya itu adalah kayu, mereka itu juga punya hak konsensi untuk mengelola hutan-hutan tadi ya, yang ditanam menjadi kayu, nanti kayunya dipakai untuk mensuplai kebutuhan operasional perusahaan. Nah, saat ini INKP beroperasi di Perawang, Riau gitu ya, di Serang, dan di Tangerang, Banten. Saat ini gitu ya, mereka sudah memproduksi itu sampai banyak banget ya, 33 juta ton pulp ya, 1,7 juta ton kertas budaya. Ini data terakhir 2022, jadi belum rilis yang AR 2022, nanti akan dipublish di 2023 gitu ya. Jadi ini masih data yang lama, kemungkinan besar masih di sekitar ini. Pada tahun 2019, perusahaan itu mengekspor 52% ya, produknya ke banyak negara. Kemana aja tuh? Ke Asia, Eropa, US, Timur Tengah, Afrika, Australia, dan sisanya adalah 48% permintaan di pasar lokal. Jadi ini perusahaan yang tipikalnya hampir balance teman-teman ya, antara segmen ekspor dan impor. Ini sesuatu yang menarik, dan saya suka gitu ya, kalau dia punya kantong itu segmennya nggak cuma di lokal, tapi sudah proven bahkan saat itu ya, saat report ini dibuat 4% lebih tinggi daripada pasar domestiknya. Nah, ini beberapa produknya mereka teman-teman, per daerahnya dibagi-bagi. Kalau teman-teman familiar gitu ya dengan produk-produknya, misalnya apa nih, Sidu ya, kalau saya sih paling familiar Sidu. Dulu waktu masih sekolah selalu dibeliinnya buku-bukunya itu Sidu. Tapi di sini banyak banget gitu ya produknya dari si INKP. Kalian bisa ngelihat ini misalkan apa ya, kertas-kertas untuk fotokopian gitu ya. Kemudian Quran paper ya, mereka juga bermain di Quran paper jenis yang khusus gitu ya. Ada juga untuk color fotokopi. Nah, itu sekilas produknya. Sekarang kita pindah ke bagian kinerja gitu ya. Di kinerjanya si INKP, mereka pendapatannya tahun 2022 sudah jelas tercapture di chart ini, all time high ya. Jadi secara pendapatan mereka all time high, naik 24% year on year, dan di akhir tahun 2022 mereka punya pendapatan itu revenue 62,4 triliun ya. Ini naik 24%. Perusahaannya sudah punya pendapatan triliunan, sebenarnya untuk naik itu challenge-nya lumayan gitu ya. Dan tahun 2022 INKP bisa overcome the challenge, mereka dapat revenue yang luar biasa menurut saya. Di bottom line, setelah mereka dapat pendapatan 24% naik, ternyata laba bersihnya naik 78% teman-teman. Ini kita bisa ngelihat ya, ini
all time high-nya langsung menjulang ya. Kalau sebelum-sebelumnya mereka itu naiknya kesannya seperti anak tangga dikit-dikit, kali ini labanya langsung bener-bener naik 78% year on year dari tahun yang sebelumnya. Nah, kalau kita ngelihat di sini sebetulnya gitu ya, INKP itu di tahun 2021 gitu ya, itu dengan tahun-tahun sebelumnya itu memang growth-nya turun ketika masuk 2019. Jadi di 2018 itu INKP ada lonjakan kinerja ya, dari 2017 ke 18 itu dari laba 5,5 triliun naik menjadi 8,5 triliun, naik 3 triliun ya. Lonjakan kinerja ini pula yang membuat tahun 2018 harga saham INKP itu rally gitu ya, rally. Tapi kemudian 2019 masuk ke 2019 itu labanya mulai turun ya, turun. 2020 juga naik tipis. 2021 mulai mereka punya kenaikan yang signifikan, dan 2022 mereka lebih kencang lagi larinya ya. Mereka naik sampai 78% dan laba terakhirnya di 13,3 triliun. Nah, apa yang menyebabkan penjualannya begitu banyak, labanya begitu tinggi ya? Kalau kita lihat pasar ekspornya dan pasar lokalnya dua-duanya bertumbuh. Tumbuhnya sama-sama 2 digit ya. Jadi di segmen lokal mereka tumbuh dari 1,5 ini juta dolar ya. Kalau laporan aslinya itu juta dolar, kalau kita ngambil di tools kayak Stockbit gitu ya, itu di-convert menjadi rupiah. Jadi kalau yang di laporan aslinya bentuknya adalah juta dolar. Nah, ini kelihatan bahwa terjadi peningkatan ya dari 1,5 ke 1,7. Ekspornya juga sama. Ekspornya 3,5 naik menjadi 4 juta. Ini sekitar 14%, sedangkan lokalnya naik 16,5%. Jadi segmen lokal maupun ekspor di 2022 INKP dua-duanya bertumbuh ya, dan tumbuhnya pun menurut saya bagus, 14-16%. Lalu di sisi yang lain kalau kita ngelihat ya, berdasarkan segmentasi produk yang dipunya oleh INKP, semuanya juga bertumbuh teman-teman ya, semuanya juga bertumbuh. Ini juga sesuatu yang menarik nih buat saya untuk INKP. Karena di INKP sendiri tidak ada produk yang dominan ya. Jadi kalau misalkan ini totalnya 100% teman-teman, INKP benar-benar tiga-tiganya itu revenue stream-nya sama kuat kalau saya boleh bilang. Pertama, industri kertas tisu ya masih memegang 36%, kertas budaya 33%, pulpnya 30%. Jadi tiga-tiganya itu bisa dikatakan bersaing nih ya, bersaing. Nah, ini contoh perusahaan yang segmentasi produknya itu sehat, tidak ada yang terlalu dominan ya, tidak terlalu. Jadi kalau misalkan ada produk yang sedang lesu, harapannya produk lain bisa mengcover hal itu dan sebaliknya gitu ya. Nah, ini agak sedikit tricky kalau teman-teman ketemu dengan perusahaan yang benar-benar dari 5 segmen produknya cuma satu nih yang paling unggul. Begitu dia jatuh, yang lain masih jauh untuk bisa mengcover hal tersebut. Ini salah satu yang bagus dari INKP. Kita lanjut ke ekuitas, di mana ROE mereka di tahun ini 2022 ya. 2022 adalah 15% ya, 15%. Kita lihat juga ekuitasnya makin lama makin naik ya. Saat ini sudah menyentuh 87 triliun ya. 87 triliun ini capaian yang bagus, dan tentunya buat investornya kita berharap dengan ekuitas yang makin tinggi, modalnya makin besar. Ini kalian bisa lihat ya, saldo labanya juga sudah mulai gemuk. Investor biasanya akan lihat dua ya, apakah dia akan bagi jadi ekspansi, modal ekspansi, atau bagi dijadikan dividen ya. Nanti kita melihatlah bagaimana langkah dari manajemen INKP terkait dengan saldo labanya yang makin membesar. Di sisi liabilitas mereka juga utangnya sehat, DER-nya 0,6 kali ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun sebenarnya terkesan konstan ya. Apalagi kalau kita lihat liabilitas jangka panjang, dari beberapa tahun terakhir mereka mulai terjadi penurunan ya, 37 triliun, 32 triliun, dan sekarang end up-nya di 27 triliun per tahun 2022. Ini adalah aset di mana INKP sudah membukukan total asetnya 150 triliun teman-teman ya. Ini di IHSG menurut saya sudah jadi salah satu emiten yang besar karena sudah membukukan aset di atas 100 triliun. Jadi saya kadang-kadang ngefilter
Mana sih emiten-emiten ISG yang punya aset itu di atas 100 triliun dan INKP masuk di antaranya gitu ya, bahkan sudah lama asetnya mereka itu di atas dari 100 triliun. Kalau kita lihat dari tahun 2017 mereka punya aset 103 triliun, saat ini sudah 150 triliun. Artinya dalam waktu sekitar 5 tahun asetnya mereka double gitu ya. Asetnya mereka naik bukan double ya, naik 50%, sorry ya. Jadi naik 50% dari 100 triliunan ke 150 triliun. Lanjut kita akan melihat profitability-nya ya. Jadi profitability di kuartal terakhir mereka bisa dapat di level 21% ya. Kalau rata-ratanya 5 tahun di level 12,8%. Ini cukup bagus karena gross profitnya itu masih bisa bertahan di atas 35% ya. Harapannya bisa naik lagi sih sebenarnya sampai 40 bahkan 45%. Kemudian pergerakan harganya bagaimana? Pergerakan harganya year to date kalau kita hitung dari Januari itu justru sudah turun 15%-an ya. Jadi sejak awal tahun harga INKP itu sahamnya memang mulai turun dari level 10.000 dan sekarang di level sekitar 7.500 gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, ini yang nggak terlalu disukai oleh beberapa orang, khususnya bagi mereka yang memperhatikan dividen, bahwa dividen yield tahun lalu INKP itu kecil sekali ya, yieldnya hanya 0,65% ini, dan yang dibagi payout ratio-nya itu hanya 2,5% teman-teman. Jadi ini yang mesti kita jadikan catatan gitu ya, bahwa dengan saldo laba yang sedemikian gemuk tadi ya, 50 triliunan dari total aset 150 triliun, sepertiganya ya saldo laba, itu INKP tahun lalu hanya bagi payout ratio 2,5%. Menarik nih bagaimana reaksi, bagaimana planning dari manajemen menggunakan dana tersebut gitu ya. Apakah ekspansi? Kalau ekspansi yang jelas. Kalau enggak, ya saya rasa naikkan payout ratio-nya juga bakal bisa mengangkat harga saham INKP gitu ya. Kira-kira 40%, 50% saya rasa masih oke sih ya untuk payout ratio di tahun. Tapi saya rasa itu terlalu tinggi deh kalau INKP ngelihat histori tahun lalu yang hanya 2,5%. Nah, apakah INKP saat ini sudah murah gitu ya kalau kita mau entry INKP saat ini? Ini pergerakan INKP tahun 2018 pernah menyentuh 20.000, tahun 2021 pernah menyentuh kisaran 14 ribuan ya, 14 ribuan. Tahun 2022 ya di akhir tahun di level 12.000 dan sekarang di harga 7.300. Nah, kalau kita lihat min PI-nya ternyata harga ini adalah harga yang undervalue untuk INKP. Dan kalau kita lihat beberapa kali memang dalam 5 tahun terakhir INKP sering sekali ya bermain di harga ini, termasuk pernah sekali jeblos ketika pandemi, tapi rata-rata 5 tahun terakhir bermain di harga ini. Kalau dapat sentimen yang bagus dia akan rally, dan kita lihat tadi ya bahwa 2018 ketika INKP all time high, ini INKP all time high nih, harganya tuh naik sampai 20.000. Nah, 2022 INKP all time high lagi ya. Kira-kira teman-teman optimis nggak dia bisa naik lagi nih harga sahamnya gitu ya? Apalagi sudah terbukti nih ya all time high-nya itu jauh di atas dari 2018. Ini histori PBV-nya 2018 ya. 2018 ini INKP pernah dihargai di 1,2 kali. PBV 2020 ya pernah hampir menyentuh 1 kali. 2018 sebagai perbandingan labanya 8,5 triliun ya. 2022 4 tahun kemudian labanya 13,3 triliun. Saat ini dihargai di ya sekitar setengah kali PBV teman-teman. Perusahaan yang 5 tahun lalu lah ya menghasilkan profit 8,5 triliun, market menghargainya 1, sekian PBV. Hari ini 2023 awal labanya jadi 13,3 triliun, dihargai di setengah kali PBV. Nah ini kembali rasionalnya market itu berbeda dengan rasionalnya investor gitu ya. Apa yang membedakan? Ya market bergerak dengan caranya dia sendiri gitu ya. Kalau kita ngikutin kapan market, kita menebak ke bahwa emiten ini kapan naik, repot kita. Jadi yang kita lihat adalah adanya, kalau saya melihat adanya sebuah kesempatan gitu ya di perusahaan yang sedang kinerjanya sedang bagus-bagusnya, harganya justru sedang diskon ya, diskon. Dan ini sih satu catatan yang saya tandain gitu ya buat saya, bahwa perusahaan ini saat ini memang sedang
bagus kinerjanya, tapi memang sedang lack of sentiment kalau kita lihat ya untuk industri INKP. Apa sih yang bisa membuat market bergairah terhadap saham ini? Salah satunya adalah dividen gitu ya. Nanti kalau dividennya dikasih tahu bagus aja ya, nggak usah tinggi-tinggi deh, 40% payout ratio-nya, saya rasa sih market mulai mengincar lagi ya saham ini. Atau story-story yang lain seperti story kertas, kenaikan harga komoditas pulp dan lain-lain. Kita bandingkan dengan kompetitor, nggak jauh-jauh ya, INKP, Tekim, dan SPMA. Pertama yang kita lihat adalah PE ratio, di mana PE ratio emiten-emiten kertas ini rata-rata masih kecil-kecil nih. 3, SPMA juga 4. SPMA juga pernah kita bahas di beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian dari sisi PBV INKP adalah yang termurah ya, 0,46, Tekim 0,63, SPMA 0,7, tapi rata-rata di bawah 1. Profitability INKP 21%, bagus, tapi Tekim sangat jauh ya meninggalkan saudaranya di level 60% ya untuk net profit margin di kuartal lalu gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi ROE dan ROA, lagi-lagi Tekim mengungguli ya daripada si INKP, tapi INKP juga not bad, 15,5%, ROE-nya juga bagus lah ya, kita bisa katakan ini ROE yang bagus. Dari sisi revenue, jelas INKP adalah yang terbesar di antara ketiganya. Jadi revenue makin besar, biasanya memang ROE-nya bisa makin nggak bisa selincah Tekim gitu ya, apalagi net profit margin. Jadi INKP ini adalah yang terbesar kalau kita bandingkan dengan Tekim dan SPMA dari level revenue-nya dia, dari level perusahaannya dialah yang terbesar gitu ya, dengan 62 triliun untuk revenue-nya saja. Ini 4 kali lipatnya lah, 5 kali lipatnya dari Tekim teman-teman ya, dan ini hampir 20 lipatnya dari SPMA gitu. Nah, bagaimana prospek INKP ke depan gitu ya? Pertama yang harus kita catat adalah bahwa pengolahan pabrik gitu ya di INKP itu sudah makin mepet. Ini adalah pergerakannya antara tahun 2021 dengan 2020, di mana produk bubur kertasnya itu sudah mulai tinggi gitu ya, produknya di situ-situ aja. Dan kalau kita lihat ini sudah maksimal untuk kapasitas produksinya ya, kecuali tisu ini yang masih jauh ya, masih jauh. Jadi kemungkinan besar sih saya menduga ada planning dari manajemen untuk bisa mengekspansi kapasitas produksi di tahun-tahun yang akan datang, terutama untuk pulpnya tadi gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya target perusahaan itu nggak terlalu muluk-muluk ya, antara 5% sampai 10% dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Kalau kita anggap saja 10% teman-teman, maka di tahun yang 2020 kita mundur agak jauh ya, kita mundur ke bagian penjualan biar teman-teman bisa lihat. Sayangnya saya kayak nggak hitung jumlahnya gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk pulp dia naik, bisa dikatakan naik 15%. Kertas budaya ini naiknya 30% ya. Dan tisunya turun tipis dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi memang kertas budaya dan pulp inilah yang menyumbang keuntungan besar buat INKP di tahun 2022, karena yang kertas industri dan tisu revenue-nya tetap gitu ya, bahkan kalau dibandingkan total sales penjualannya turun sekitar 2% dari tahun 2021. Nah, jadi kita kembali ke slide yang tadi, bahwa di INKP sendiri pulpnya sudah hampir maksimal ya kapasitas produksinya. Mereka perlu action untuk gedein, karena terbukti tadi ya 2022 demand-nya bagus, mereka sudah bisa cover itu dengan bagus. Harapannya bisa makin gede lagi kapasitas produksinya, apalagi kalau marketnya demand-nya juga makin gede gitu ya. Selanjutnya adalah masalah poin ekspor, di mana ekspor mereka itu cukup variasinya banyak gitu ya, meskipun yang terbesar adalah di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Kita garis sampai sini bahwa inilah 4 daerah yang menjadi pangsa ekspornya si INKP. Tentu hal ini makin bagus karena memang proyeksi untuk daerah-daerah tadi ya,
INKP punya peluang untuk bisa memenuhi permintaan domestik dan ekspor gitu ya, fokusnya pada pasar Asia. Harapannya tentu saja tadi ya, bahwa kapasitas produksinya harus makin besar untuk bisa menggarap pasar-pasar ekspor tadi. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Ini adalah catatan akhir saya. Teman-teman, sebelum kita selesaikan, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Oke, jadi yang pertama adalah kinerja perusahaan di 2022 ya. INKP ini all time high, teman-teman ya, all time high. Kalau kita bandingkan all time high di tahun 2018, saat itu PBV-nya dihargai sampai 1 kali ya, sampai 1 kali. Dan lebih dari 1 kali. Dan saat ini di 2022 labanya mereka 13,3 triliun, PBV-nya setengah kali saja ya. Ini buat saya sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi peluang gitu ya di tengah market yang belum mengapresiasi kinerjanya INKP. Tapi ada catatan ke depan bahwa kalau kita berharap perusahaan itu bisa grow terus, saat ini produksinya, kapasitas produksi INKP itu sudah mendekati maksimal. Yang artinya apa? Kalau mereka mau ekspansi, butuh capex ya, butuh capital expansion, butuh modal belanja. Nah, saat ini saldo labanya INKP cukup gemuk ya, 50, sekian triliun. Dan kalau memang perusahaan memutuskan untuk mereka perlu bikin pabrik baru, ya it's fine. Bagus juga ya untuk pertumbuhan perusahaan ke depan, tetapi rasanya dividennya akan jadi dikorbankan atau kurang memuaskan gitu ya. Tapi yang saya inginkan adalah mestinya lebih bold aja, lebih jelas ya. Umumin saja bahwa perusahaan mau ekspansi gitu ya, butuh pabrik baru, mungkin tahun depan jadinya butuh modal sekian gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat, wah perusahaan ini saldonya gemuk tapi kok nggak bagi dividen, kita jadi nggak terlalu bertanya-tanya gitu ya. Tapi kita cukup fair menilai bahwa kalau mereka mau bangun pabrik ya oke lah, duitnya dipakai untuk kesana, dividennya mungkin jadi nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Ketiga, saat ini INKP min PI 5 tahunannya under value. Buat saya ini sesuatu yang menarik di tengah kinerjanya yang juga sedang all time high. Target saya untuk INKP kalau harga wajarnya saja gitu ya, wajar pergerakannya itu di 12.000. Dan optimisnya itu ya 1 kali PBV menurut saya optimis lah ya untuk INKP itu di 16.000. Jadi kalau sekarang INKP itu 7.500, 16.000 itu berarti beggar 1 kali ya. Kalau 12.000 itu naik 60%-an lah, lumayan ya. Jadi tapi kalau optimisnya ini tercapai, ya ini bisa lah kita beggar dari INKP. Nah, terakhir mungkin adalah bagaimana kalau misalkan kita sudah punya posisi atau belum punya posisi. Ini juga ada teman kita yang bertanya, khususnya INKP gitu ya. Pertama, kalau teman-teman sudah punya posisi gitu ya, tar dulu, kita mulai dari yang belum punya posisi dulu ya. Jadi kalau teman-teman belum punya posisi nih, belum punya saham INKP atau saham kertas di dalam portofolio kalian, menurut saya dengan data-data tadi, ini ide yang bagus ya untuk mulai membeli saham INKP. Tapi belinya menurut saya maintain buy saja. Pertama, karena saham INKP ini sekarang trennya sedang menurun harganya gitu ya. Biasanya kalau dia trennya sedang turun, ya turun aja terus sampai kemudian harganya bergerak stabil. Jadi kalau teman-teman beli, saya beli biasanya dipisah aja beberapa alokasi. Jadi teman-teman bisa beli 2, 3, atau 4 kali. Ya, jangan dihajar sekali. Itu juga cara yang sering saya lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita baru masuk 30% ternyata harganya rally naik, ya sudah, rezekinya segitu gitu. Tapi kalau nantinya turun, kita masih punya peluru-peluru cadangan. Tapi kalau teman-teman sudah punya harga gitu ya, ketika kemarin harganya sempat 10.000 dan teman-teman FOMO, itu gimana? Harga 10.000 sekarang 7.500, menurut saya juga nggak ada salahnya ya kalau teman-teman average down. Ingat kalau harganya tinggi. Kalau harganya hanya misalnya berapa? Misalnya teman-teman punya harga di 8.000 dan sekarang 7.500, ya nggak usah di average down, biarin aja gitu. Karena jaraknya terlalu dekat, nggak berasa kalau di average down. Jadi lakukan average down kalau setelah kalian average, harganya beneran downnya itu kelihatan dan signifikan. Kalau enggak, ya nggak usah. Yang terakhir, kalian sudah ada posisi, tapi tadi ya harganya range bawah juga, 7.500, 7.000 atau bahkan 8.000. Nggak ngelakuin apa-apa juga bagus kok ya. Jadi biarin aja posisinya, apalagi kalau misalkan alokasinya sudah penuh. Kalau alokasinya belum penuh, nambah posisi juga saat ini oke-oke aja gitu ya, dengan range harga di saat ini. Tapi kalau misalkan turun ataupun naik, kalian mau nunggu, saya nunggu pelurunya untuk nunggu turun lagi gitu ya. Never timing the market, jangan tebak market seperti itu. Kalian harus nunggu sampai harganya jadi berapa, 5.000 misalnya, kan berharap harganya 5.000.
jangan ya, menurut saya selama harganya kita analisa sudah termasuk murah, ya beli aja. Toh kita sudah beli di harga yang menurut kita murah gitu ya, sampai dia nanti naik ke harga wajarnya, spare-nya lumayan. Kalau misalnya kita beli di harga sekarang saja sampai 12.000 tadi ya, 50-60%. Jadi buat saya itu sudah return yang bagus. Jadi itu aja teman-teman untuk pembahasan kita di saham INKP. Kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu, karena ini juga sudah di bulan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan semoga lancar terus. Oke, sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe. Thank you buat teman-teman sudah subscribe. Tekan lonceng biar gak ketinggalan. Share, like video ini, dan kita bisa lanjut diskusi di kolom komentar. See you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.